Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Selamat hari Jumat pagi, semoga barokah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 5 tips cara memulai ide bisnis. Setelah yang satu ini ya. Banyak mayoritas teman-teman di sini ya, rata-rata pengen mempunyai bisnis, baik bisnis untuk sampingan ataupun bisnis utamanya. Pada kesempatan ini saya ingin menganalisa ada 5 tips cara mendapatkan peluang ide bisnis ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah bisnis atau yang udah punya bisnis, tambah bisnis untuk mengembangkan bisnisnya lagi. Kita langsung aja ya. Anda bekerja sebagai buruh pabrik. Buruh pabrik ini nih agak unik nih. Jadi pengalaman saya pernah juga bekerja di pabrik, dan juga saya pernah lihat di pabrik tempat orang lain bekerja gitu. Di pabrik-pabrik yang besar itu mereka biasanya sering mencari peluang di situ. Contohnya, saya juga heran di pabrik itu kok bisa laku banget orang berjualan air minuman kemasan yang 1,5 liter ya, yang mungkin merek Aqua atau apalah itu banyak yang dijual belikan di dalam pabrik. Dari ini contohnya, satu bagian misalkan di bagian produksi membawahi ada mungkin satu grupnya dia di produksi itu biasanya ada satu koordinator untuk pembelian air mineral 1,5 liter biasanya. Karena masalahnya air minum untuk di sela-sela bekerja itu hanya oleh kantor hanya disediakan di area kantor aja, atau diproduksi mungkin di area mana gitu, ujung nggak terlalu banyak gitu pos-posnya. Jadi di situ banyak teman-teman yang ngambil peluang di barang komoditi seperti itu, tapi untungnya malah besar loh, karena setahu saya ya, satu box itu misalkan dia beli hanya 30 berapa atau 40 ribu, isi 12, nah jual satunya bisa 5.000, jadi totalnya dari 12 kali 5.000 60, jadi profitnya bisa sampai 20.000 loh per boxnya. Lumayan tuh per harinya kayak gitu. Itu kalau satu line, kalau dia pegang beberapa line lumayan tuh. Yang kedua, bisa dimulai dari hobi. Entah kenapa orang yang sudah hobi itu seperti tergila-gila dengan hobinya ya, ingin menuntaskan hasrat jiwanya untuk hobinya tersebut secara total gitu namanya. Ya mungkin karena hobi itu adalah kesukaan kan ya. Contohnya kayak di komunitas mobil atau motor itu biasanya mereka saling bersaing bagaimana caranya kendaraan yang dia punya itu menjadi primadona di komunitasnya dia sendiri gitu. Nah, di situ teman-teman sebenarnya bisa mencari celah untuk untuk mendapatkan sebuah peluang bisnis gitu. Biasanya mereka tuh apa sih dalam komunitas itu yang biasa didiskusikan tuh apa aja sih? Mungkin teman-teman yang banyak yang senang klakson tipe apa, atau mungkin ada juga yang senang aksesoris buat bagian luar motor atau mobilnya gitu. Mungkin spotlight apa, atau mungkin variasi lampu-lampu apa gitu. Ya mungkin itu menjadi salah satu pilihan buat teman-teman untuk memulai bisnis. Nah, dari situ teman-teman bisa mencari supplier barang-barang yang biasanya teman-teman di komunitas itu mencari apa gitu loh. Itu kita cari suppliernya dan kita cari profit atau margin di situ aja ya. Dari supplier ke teman kita tuh kita jembatani dengan margin yang ya bisa kita atur sendirilah berapanya. Ada juga pengalaman dari teman yang dulu berdagang suplemen untuk vitamin burung ya. Sebenarnya produk itu bagus untuk burung yang ikut kontes sebenarnya. Untuk mungkin stamina nya saya juga kurang paham ya, cuman kalau nggak salah untuk stamina
si burung, dan untuk suaranya pun katanya jadi lebih bagus apa gitu kalau nggak salah. Nah dari situ si orang ini pernah kesulitan untuk menjual produknya secara online, karena dia juga sebenarnya bekerja di kantor, tapi dia juga punya produk untuk suplemen burung ini nih. Nah, setelah berapa saat dia punya barang nggak laku-laku, pengalamannya tuh dia akhirnya berhenti untuk berjualan itu, dan udah fokus, dia juga hobi burung, akhirnya dia lebih fokus ke ikut kompetisi dan ikut komunitas burung aja dulu gitu. Ikutan komunitas burung aja, kenalan sama koneksinya sama teman-temannya di komunitas tersebut. Nah terus di situ baru dia berkenalan sama beberapa teman. Nah dia di situ baru setelah banyak database yang dia dapat, baru dia bisa memperkenalkan produknya gitu loh. Jadi dia punya burung, dia pelihara burungnya bagus, terus dia bilang masalahnya bukan masalahnya, jadi kenapa burungnya bisa kayak gini, karena gini, salah satunya ada produk ini nih yang saya kasih ke burung saya gitu loh. Nah, habis itu teman-temannya pun mulai mencoba dan dapet testimoni yang baik-baik. Nah dari situ mulai penjualannya meledak tuh, dari dikit lama-lama sekarang permintaannya banyak. Nah dari situ dia mulai memproduksi beberapa barang lagi yang yang mirip, tapi mungkin ada level-levelnya dari yang terendah sampai yang harga mahal gitu. Itu kalau yang dimulai dari hobi ya. Yang ketiga dari masalah, teman-teman yang punya masalah jangan berpikir kalau masalah itu bakalan menjadi masalah ya. Barangkali itu bakalan menjadi ladang bisnis Anda ke depannya. Seperti yang kita tahu ya, untuk perawatan pembersihan interior satu unit mobil tipe Avanza atau minibus tipe serupa dengan Avanza itu di salon mobil paling murah-murahnya tuh kebanyakan adalah 500.000 sampai 1 juta per bulannya. Per satu kali masuk ke 500.000 sampai 1 juta per satu kali masuk ke salon mobil. Nah maka dari itu pada saat saya sudah mulai pakai mobil itu dari tahun 2018 sampai tahun 2019 akhir, ya udah interior biarin aja kayak gitu dulu karena saya emang belum ada budgetnya gitu loh untuk perbaikan dalamnya dan untuk perawatan karena saya belum ada budgetnya untuk membersihkan interior mobilnya. Nah maka dari itu selama hampir 2 tahun itu ya udah saya pakai apa adanya dulu aja. Yang penting mobil itu masih bisa jalan, dipakai nyaman, mesinnya bagus, dan AC-nya masih seger. Ya udah yang penting bisa jalan dulu. Nah alhamdulillah di tahun 2019 saya mendapatkan pembelajaran ya. Saya belajar dari beberapa tempat lah, dan juga dari internet, bagaimana cara membersihkan interior mobil, membuat formulanya untuk membuat pembersih interior mobil yang bisa membersihkan semua area interior mobil seperti joknya, plafon, door trim, itu bisa dibersihkan dengan formula ini. Nah begitu saya coba, saya formulasikan dan saya aplikasikan ke mobil saya sendiri, alhamdulillah mobil saya tanpa saya pergi ke salon pun masalah untuk membersihkan interior mobil itu bisa teratasi gitu. Nah dari situ saya baru berpikir ternyata belajar pun bisa loh sebenarnya kayak gini. Dari masalah mobil saya interiornya kotor, bisa saya cari solusi untuk menyelesaikannya. Dan dari situ saya berpikir, wah ada peluang bagus nih bisnis untuk produk yang saya bikin ini. Akhirnya saya belajar untuk mendesain kemasannya ya. Saya lihat kemasan yang baik kayak gimana, dari desain labelnya, botolnya seperti apa, dan harga pasaran pun saya pelajari dulu di lapangan rata-rata berapa. Alhamdulillah di tahun 2020 bulan April kemarin saya mulai launching untuk produk itu. Nah tapi sebelumnya saya di bulan Maret pertengahan tuh udah mulai nyoba-nyoba, terus saya upload di sosial media saya supaya orang-orang tahu nih produk saya lagi riset produk ini gitu. Nah terus di tahun 2020 bulan April tanggal 5 saya mulai launching produk itu. Nah tanpa disangka awal pertama kali launching peminatnya udah ada, mungkin sekitar kalau nggak salah 5 orang waktu itu. Nah setelah itu saya pasarkan dengan cara via online aja, dengan teman-teman dari teman-teman dulu, dari pihak keluarga, itu udah ada peminatnya. Nah setelah itu temannya teman dan menjangkau kemana-mana lah
melalui media online. Nah dari situ alhamdulillah dalam 1 bulan saya bisa menjual sampai 100 botol dengan harga per botolnya 50.000 pada saat itu. Kalau sekarang udah, karena harganya material dan harga kemasan naik, jadi saya naikkan ke 55.000 per botolnya gitu. Dari situ udah kelihatan dalam 1 bulan saya memproduksi itu, dan saya mendapatkan omset. Berarti kalau 100 botol aja kemarin, berarti kan omset saya udah 5 juta rupiah. Nah, jadi buat teman-teman yang punya masalah, barangkali masalah itu bisa menjadi tambahan penghasilan justru untuk teman-teman dalam mencari ide usaha. Yang keempat ini yang agak unik nih. Ini pengalaman saya juga kalau saya lagi nyari inspirasi untuk saya sendiri ya. Saya sering cari inspirasi itu di media YouTube. Nah, di YouTube itu saya sering misalkan saya lagi cari apa sih kira-kira usaha yang modal kecil itu tapi bisa inilah buat tambah-tambahan itu loh. Nah, teman-teman bisa mencari di YouTube dengan dengan kata kunci biasa saya ya. Ide usaha modal kecil, usaha modal 50.000, usaha modal kecil untung besar contohnya. Banyak banget tuh di situ tuh. Bisa ada yang mulai dari snack, ada yang bisa dimulai dari jajanan, bisa juga dari mainan, bisa juga dengan sistem cara pemasarannya seperti apa. Mereka biasanya banyak youtuber itu yang memberi tips-tips bagaimana caranya memulai bisnis dari modal 50.000, ada yang 100.000, ada juga yang mungkin malah di bawah itu, atau ada juga yang dari barang-barang bekas. Nah, itu malahan lebih nggak modal lagi tuh. Nah, dari barang bekas bisa menjadi produk yang bisa dijual laris di pasaran. Ada juga youtuber yang mengajarkan tentang seperti itu. Itu kalau dari YouTube ya, mungkin teman-teman bisa mencoba di situ ya. Juga belum lama ini baru membangun YouTube channel ya, dan juga saya baru sekitar 1 bulan ini membangun bisnis secara online ya, bisnis pembersihin taruh yang tadi saya ceritakan itu. Nah, dalam bisnis online ini kan membutuhkan beberapa alat seperti contohnya tripod, membutuhkan juga kamera. Nah, di situ saya juga kadang kaget di marketplace ini. Jadi ternyata tuh banyak sekarang supplier besar yang tidak membutuhkan distributor gitu. Jadi mereka punya barang dengan harga murah, tanpa distributor pun dia bisa menjual langsung ke konsumen itu melalui media online ini. Saya lihat kayak contoh, saya baru membutuhkan tripod. Saya cari tripod setahu saya ya tripod itu harganya 100.000 ya di pasaran untuk tripod yang merek-merek standar itu. Tapi tiba-tiba ada yang mengalihkan perhatian saya di Tokopedia ya, saya lihatnya ada tripod bentuknya kayak kaki gurita itu tapi kuat ya. Itu harganya cuma 8.000 rupiah. Nah, secara tadi ya saya mau nyari apa, akhirnya saya malah jadi beli yang barang unik gitu loh. Jadi setahu saya barang yang saya beli itu pun itu kalau beli di pasaran paling nggak harganya mungkin sekitar 40-50.000 loh. Tapi di Tokopedia ini entah kenapa ada supplier besar yang langsung menjual ke konsumen kayak gitu, walaupun beli satu pun bisa di situ. Nah, harganya hanya 8.000 rupiah, ongkos kirimnya 9.000. Jadi total saya investasi 17.000. Padahal budget yang harus saya keluarkan tadinya ratusan ribu, tapi saya karena ada promo atau ada barang ini, jadi saya membeli barangnya yang
buat teman-teman yang mungkin terbiasa jualan offline, mungkin kesempatan ini bisa juga digunakan nih. Misalkan kita belanja di Tokopedia, beli mungkin misalkan kita punya budget 50.000. Nah 50.000 itu kita bisa kulaan berapa barang, misalkan harga 40.000, mungkin kita bisa beli 5 barang, kita jual misalkan ini ya, kita jual ke konsumen itu 40.000, kita bikin reseller, misalkan ada yang mau menjual lagi, kita bikin reseller tuh 30.000 contohnya, jadi ada margin 10.000 untuk reseller. Nah itu bisa digunakan kayak gitu kalau misalkan kita udah terbiasa dengan offline, atau mungkin kita punya toko ya buat nambahin stok barang, mungkin bisa juga dengan cara seperti itu, kita beli online dari distributor besar dengan kuantiti yang kecil aja, karena mereka menjual dengan kuantiti satu pun bisa, dengan harganya pun harga grosir sebenarnya itu. Nah harganya pun variatif, jadi kita harus belajar juga ya di marketplace itu gimana caranya untuk membeli barang dengan harga yang kompetitif dan reviewnya yang bagus. Semoga ide-ide saya tadi bisa menginspirasi teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan dukung terus channel ini ya supaya bisa terus memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa pencet tombol like, tombol share, dan tombol subscribe, juga lonceng di sampingnya ya. Dukung terus kita supaya terus memberikan ide-ide dan tips-tips bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.